Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan dan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Dan hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHP itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Ya. Kalau Pilpres 1. Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Kalau untuk Pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada, kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya. Mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi. Karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Jadi yang begitu banyak Pak, gimana kira-kira? Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Lihat dari pemilihan mereka mengadakan pemilu. Nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita dengan bicara materi dulu. Iya, nggak bisa. Nggak mau ngimbau karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh, Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani. Pemirsa, netralitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum 2024 akan menjadi sorotan. Ketua MK sebelumnya Anwar Usman dianggap tidak bisa menjaga marwah MK karena memberikan karpet merah untuk sang keponakan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dan kini bisakah MK netral menangani sengketa pemilu 2024? Telah hadir bersama kami pemirsa juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Firman Jayadeli dari Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mustafa Nahra, juru bicara Timnas Amin, dan Profesor Juanda selaku pakar hukum tata negara. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik. Baik, terima kasih untuk hadirnya di Sindo Prime malam ini. Mas Fajar, dari Anda terlebih dahulu bahwa sebetulnya saat ini pendaftaran untuk sengketa pemilu sudah dibuka. Dan sejauh ini bagaimana persiapannya, Mas? Ya, saya kira dari sejak KPU mengumumkan menetapkan perolehan hasil suara itu MK sudah siap. Seluruh perangkat yang kita siapkan untuk melayani para calon pemohon atau pemohon nanti itu sudah kita siapkan. Sumber daya manusia juga kita siapkan. Intinya sejak Kamis malam itu kami sudah bersiap dan hari ini kita sudah melaksanakan semua layanan itu sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Oke, dan kalau dari tahapannya sendiri nantinya akan ada apa aja, Mas? Ya, ini kan masa pengajuan permohonan. Nah, ada batasan kalau Pileg 3 kali 24 jam sejak diumumkan. Kalau Pilpres 3 hari sejak diumumkan, kan begitu. Nah, Mahkamah Konstitusi itu akan sesuai dengan PMK tahapan itu akan menyelesaikan Pilpres dulu. Baru setelah Pilpres selesai, nanti baru Pileg. Tanggal 25 April nanti, 25 Maret nanti akan diregistrasi. Baru sejak saat itu dihitung 14 hari kerja ke depan, itu MK sudah harus memutus perkara perselisihan hasil Pilpres, tepatnya di tanggal 22 April nanti. Nah, baru setelah itu masuk kita menangani perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif sampai 30 hari kerja ke depan kita harus 10 Juni insya Allah semuanya tuntas. Ya, ini apakah ada Zoom yang belum di mute karena suaranya seperti bertabrakan? Minta tolong di mute bapak-bapak kecuali yang saya tanya. Baik, dari Timnas Amin, Pak Mustafa sudah bergabung bersama kami juga. Sejauh ini Anda dari Timnas Amin sudah mendaftarkan kepada MK terkait dengan sengketa pemilu ini sendiri. Dan persiapannya sudah sejauh mana dan ekspektasi Anda apa?
Ya, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu pasal 174, maka Mahkamah Konstitusi itu sebagai pihak atau lembaga yang memang memiliki hak untuk memutus dan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu di hari pertama, dari 3 hari yang diberikan kepada kami untuk mendaftar ke MK, kemarin kami sudah mendaftarkan diri dan saya ikut mendampingi langsung ke MK. Ya. Dan alhamdulillah sudah sukses semua, sudah diperiksa semua dan diterima. Dan kami berharap kali ini MK akan menjadi pahlawan. Yang sebelumnya nama MK tercoreng hitam oleh perilaku Anwar Usman dan kawan-kawan. Sekarang kami berharap MK menebus dosa-dosa itu untuk menjadi apa? Menjadikan pemilu ini sebagai pintu marwah kepada Indonesia. Karena tahun ini ada 64 negara yang juga melakukan pemilu dan beberapa negara lain sedang memeriksa memelototi kita. Ternyata Indonesia itu sedang menjalani suatu proses pemilu yang sangat curang, sangat tidak beradab, yang biadab dan harus diselesaikan pada persengketaan nanti. Karena Bawaslu selama ini tidak merespon dengan baik laporan-laporan kami. Oleh karena itu meskipun banyak sekali pihak yang memperingatkan nggak usah ke MK kira-kira begitu. Tapi kami tetap ke MK karena inilah satu-satunya tempat di mana kami harus mengadu. Dan seperti yang katakan, kalau dulu di awal pemilu MK itu membuat coretan hitam, maka nanti pada sidang kali ini MK akan menebus kesalahannya itu dengan membuat coretan halus, coretan indah, yang mana kemudian MK menjadi pujaan banyak warga negara, menjadi lembaga yang terpercaya, kemudian boleh memiliki kepercayaan tinggi dan tidak lagi dikuyo-kuyo istilahnya, tidak lagi dibully oleh masyarakat karena telah memeriksa dan memutus suatu perkara dengan baik. Seharusnya pemilu itu kan bebas ya, nggak boleh ada intervensi, nggak boleh ada pemaksaan, harus rahasia, nggak boleh diketahui, harus jujur, adil. Tapi nyatanya pemilu kok bisa diketahui siapa pemenangnya sebelum pemilu. Ini lucu sekali, bahkan lembaga survei tidak persis sekali hasilnya dengan hasil real count. Ini kan lucu. Ini pasti ada masalah di tindak mungkin. Saya baca lembaga survei, saya baca quick count, nggak akan seperti ini. Apalagi angkanya tidak berubah sejak hari pertama sampai sidang sampai diumumkan oleh KPU. Ini sangat janggal. Karena itu kami berharap MK menerima kami dengan baik, sidang dengan baik, kemudian putuskan yang terbaik, sehingga kami ini bisa lega, kemudian keadilan bisa kami dapatkan. Kira-kira begitu, Mbak? Ya, Anda merasakan dan Anda juga melihat adanya kejanggalan-kejanggalan pada saat proses penghitungan suara, bahkan pada hari pencoblosan dan mungkin sebelumnya. Dari TPN Ganjar Mahfud, halo? Mas Firman, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, sudah hadir di sini? Iya. Ya. Dan dari TPN sendiri, katanya akan mendaftar untuk sengketa pemilu ke MK. Mendaftar besok hari Sabtu ya, sore ke Mahkamah Konstitusi. Dan tentu kita sudah mempersiapkan seluruh materi permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi. Dan tentang apa itu tentu kita tunggu nanti di Mahkamah Konstitusi, di persidangan. Tetapi kami berharap kiranya Mahkamah Konstitusi meletakkan dan menemukan dirinya sebagai sebuah lembaga yang menggali dan menemukan dalam rangka untuk memastikan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, maka Mahkamah Konstitusi itu diatur langsung di dalam konstitusi kita, yang kebetulan saya ikut dalam merumuskan juga amandemen ya, dan diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi utamanya. Dalam rangka untuk berkaitan dengan pemilu, maka juga ada titik masuk bagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga tertinggi sebagai sebuah badan peradilan tertinggi yang diberikan tugas tanggung jawab kewenangan konstitusional untuk menangani sengketa pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada. Dan sebagai sebuah lembaga pengawal konstitusi, pelindung konstitusi, maka kita harapkan seluruh proses persidangan ini selama 14 hari ini ke depan, Mahkamah Konstitusi tidak membatasi diri dengan sejumlah ketentuan-ketentuan formalistik dan ketentuan-ketentuan yang konservatif. Karena Mahkamah Konstitusi ini
adalah sebuah lembaga yang kredibel, sebuah lembaga yang diberikan kesempatan untuk membangun ulang kepercayaan publik masyarakat bangsa kepada Mahkamah Konstitusi, karena ini satu-satunya lembaga yang memang diatur di dalam konstitusi, diamanati oleh konstitusi untuk mengawal dan melindungi konstitusi. Sebagai pengawal pelindung konstitusi, maka itu diterjemahkan secara otentik dan konkret dalam bentuk sejauh mana keagungan mahkamah, keluhuran dan kemuliaan putusan dan proses itu diperlihatkan, dimaknai oleh mahkamah. Karena ini tidak sekedar lagi aspirasi 03, mungkin juga tidak sekedar aspirasi 01 dan 03, tapi sudah menjadi aspirasi konkret dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan untuk itu Mahkamah Konstitusi kita harapkan membangkitkan optimisme dan pengharapan baru dari masyarakat bangsa Indonesia, tidak sekedar dari TPN Ganjar Mahfud, tapi juga dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Iya, Mas untuk Fajar. bisa menggali keadilan dan kebenaran, sehingga Mahkamah Konstitusi yang diberikan kebebasan penuh dengan independensi itu bisa menggali dan bisa juga menemukan penafsiran yang meluas, penafsiran yang benar-benar bisa membangun demokrasi, memperkuat kembali konstitusi kita. Yang kebetulan kasusnya adalah soal permohonan sengketa Pilpres ini. Begitu, Mbak. Iya, ini menarik sekali ketika tadi Mas Firman menyampaikan bahwa jangan sampai MK ini membatasi diri dengan ketentuan-ketentuan yang formalistik. Dan Mas Fajar, bagaimana Anda menjawab pernyataan-pernyataan yang disampaikan baik dari Timnas Amin dan juga dari TPN Ganjar Mahfud, bagaimana MK betul-betul bisa menjaga keagungan dan juga bisa menjaga optimisme masyarakat Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi betul-betul masih bisa menerapkan yang namanya kebenaran dan juga keadilan di Republik ini? Iya, saya kira tentu harapan-harapan itu adalah harapan-harapan para pencari keadilan yang datang ke Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Itu datang ke Mahkamah Konstitusi dengan spirit, dengan semangat, dengan motivasi untuk mencari keadilan, kan begitu. Nah, tugas Mahkamah Konstitusi adalah ya sesuai dengan hukum acara itu yang memeriksa secara transparan, secara cermat berdasarkan asas salah satunya asas audi et alteram partem gitu ya, mendengarkan keterangan para pihak itu secara seimbang gitu kan. Karena kan di sini kemudian tugas Mahkamah Konstitusi, wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mencari kebenaran, kan begitu, mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu tentu ini bergantung juga pada bagaimana para pihak itu berperkara di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana permohonannya itu disusun, dikonstruksi, dalil permohonannya itu disertai dengan alat bukti dan seterusnya, kan begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu tentu akan mempertimbangkan itu semua, saya kira. Walaupun itu tentu adalah otoritas majelis hakim tentu saja nanti. Tapi yang pasti, Mbak, bahwa dalam memutus perkara itu paling tidak ada 3 yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Pertama, fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, itu yang pertama. Kemudian alat bukti, bukti-bukti apa saja yang kemudian bisa menguatkan dalil permohonan pemohon. Dan yang terakhir adalah keyakinan hakim konstitusi itu sendiri. Nah, ini tentu satu prinsip yang memang dipegang teguh oleh Mahkamah Konstitusi selama ini. Dan bagi Mahkamah Konstitusi ini momentum melaksanakan wewenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah momentum baik untuk bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi yang tidak kita pungkiri tadi disampaikan dalam beberapa bulan kemarin itu mengalami ya public distrust. Saya kira ini menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan public trust itu kepada Mahkamah Konstitusi. Betul, karena jangan sampai dengan dibukanya pendaftaran untuk sengketa pemilu sampai ke MK ini hanya sebagai formalitas bahwa betul ini demokrasi, kami mengizinkan, kami menghormati adanya pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatannya dan lain sebagainya, namun pada akhirnya menyangkal atas setiap bukti-bukti indikasi kecurangan yang terjadi. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal ini, Mas Mustafa? Ya, kami sejak sebelum pengumuman KPU, kami sudah mengumpulkan ribuan bukti dan kami belajar langsung dari pemilu 2019. Saya sendiri yang mengantarkan kecurangan pemilu 2019 ke Bawaslu.
tapi kandas juga. Sekarang pemilu 2024 saya kembali terlibat di sini. Kami kumpulkan semua bukti, baik itu video, foto, keterangan saksi, dan orang-orang yang nanti akan bersaksi akan kami hadirkan semuanya. Kalaupun itu diinginkan tambahan lagi, kami juga siap dengan semuanya. Yang jelas gini, saya tidak yakin bahwa semua lembaga terkait dengan pemilu, apalagi MK, semuanya jahat itu nggak mungkin. Saya yakin ada satu yang tadi dikatakan Mas Fajar tadi, bahwa MK saatnya sekarang menggunakan momen ini untuk mengembalikan marwah MK supaya tidak lagi mendapatkan stempel distrust dari masyarakat, karena memang ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, banyak sekali kejadian sebagai tidak hanya pemilu ya. Saya hitung ada 11 negara sejak tahun 2004 sampai sekarang yang berani membatalkan pemilu karena apa? Karena terbukti kecurangan terbukti setelah pencoblosan. Nah, itu disebabkan oleh apa? Sebelum pencoblosan itu pelakunya. Kalau kita hanya hitung-hitungan angka saja, nggak akan berubah. Tapi kalau kita telusuri sebelum pencoblosan, itu disitulah kecurangan itu berlangsung. Karena ada yang diintimidasi, diancam, kemudian ada yang ada yang disandra, dan seterusnya. Apalagi soal bansos, soal sokongan duit, banyak sekali terjadi. Dan saya kira ini semua masyarakat sebenarnya pada tahu, tapi takut untuk melapor. Apalagi yang mereka sebagai pelaku sebenarnya mereka nggak tega untuk melakukan itu. Tapi karena kena sandra kasus dan seterusnya, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Bahkan sekarang dia mau bercerita, maunya adalah dengan berada di balik tirai. Nah, misalkan seperti itu, kami mohon untuk MK itu juga memberikan fasilitas. Jadi saksi-saksi yang mereka dalam posisi terancam, itu bisa bersaksi, mereka bisa mengungkapkan apa adanya, tanpa adanya intimidasi baru. Jangan sampai nanti kemudian di MK ternyata ada masalah baru yang serupa. Tentu ini memalukan sekali. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kami berharap MK sekarang menjadi lembaga peradilan yang paling adil-adilnya untuk menutupi persoalan perkara 90 kemarin, yang mana hal itu menjadi mencoreng tinta hitam kepada MK. Ini kami tunggu-tunggu ini, Mas Fajar. Iya, kalau tadi Mas Mustafa menyampaikan bahwa di beberapa negara bahwa ada possibility atau kemungkinan pembatalan hasil pemilu. Sementara dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, bahwa sebetulnya tidak pernah ada gugatan yang sampai di MK dan pada akhirnya mengubah keputusan hasil pemilu dari KPU. Bagaimana Anda menyikapi hal ini, Mas Firman? Halo, Mas Firman. Bisa diulangi, Mbak? Iya. Kalau tadi Mas Mustafa menyampaikan bahwa di beberapa negara tidak menutup kemungkinan adanya pembatalan keputusan hasil pemilu. Tapi di Indonesia yang sudah-sudah bahwa tidak pernah ada gugatan atau sengketa pemilu di MK yang pada akhirnya membatalkan keputusan pemilu. Nah, Anda menyikapi hal ini seperti apa? Sudah siap jika memang tidak bisa mengubah apapun juga? Iya, itu bisa menjadi gambaran ya, bahwa Indonesia adalah bagian dari dunia internasional. Tapi kalau kita merujuk pada konstitusi kita dan pada konstruksi ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, didirikan, dan juga diberikan tugas tanggung jawab kewenangan konstitusional soal pemilu, maka sebenarnya MK sudah pernah dan beberapa kali mengeluarkan putusan yang progresif untuk dalam rangka menggali keadilan dan kebenaran. Karena ini bukan lagi soal pendekatan nominal, sengketa matematis, tapi ada soal kebenaran di situ, ada soal menjaga konstitusi, ada soal menjaga merawat demokrasi dalam pilkada kita. Dan untuk itu maka tentu ini menjadi modal juga bagi MK, bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk bisa melihat itu dalam konteks persidangan ini ke depan. Bahwa di dalam kasus Pilpres belum pernah Mahkamah Konstitusi menyentuh soal pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Betul. Tapi ini juga ada kemungkinan bisa jikalau MK meletakkan dirinya sebagai sebuah Mahkamah Konstitusi, seperti yang kami sampaikan awal tadi. Nah, untuk itu maka jangan membatasi diri, jangan menyandera diri, atau jangan tersandra dengan soal ketentuan-ketentuan formalistik, ketentuan-ketentuan konservatif. Sebenarnya ada putusan MK yang sangat progresif baru-baru ini, yaitu menegakkan konstitusi dan membangun demokrasi demi untuk keadilan dan kedaulatan rakyat, yaitu soal bahwa MK, Mahkamah, konsisten untuk menjadwalkan pilkada serentak bulan November 2024. Itu sebetulnya sebuah kemajuan. Sementara pemerintah sudah mengusulkan September 2024. Jadi sebenarnya jikalau Mahkamah terbuka sedikit
apalagi seperti yang dibilang Mas Fajar tadi soal butir ketiga, keyakinan. Nah, keyakinan itu sebetulnya bisa ditumbuhkan dalam konteks melihat fakta persidangan, keterangan dan seterusnya. Dalam 14 hari sebenarnya kalau dari kategori waktu itu kan sangat singkat. Iya. Tapi jikalau merujuk pada kebebasan hakim dengan keluhuran kemuliaan itu, yang penting bisa ditangkap saripatinya, poin apa yang dimohon oleh pemohon. Iya. Bahkan sebetulnya dalam beberapa putusan MK ada kalanya malah termohon dan terkait itu tidak memberikan jawaban. Pernah malah mahkamah mengeluarkan putusan dengan mengungkap, mahkamah berpendapat meskipun termohon dan terkait tidak menyampaikan jawaban dan penjelasan, tapi mahkamah berpendapat bahwa apa yang diajukan oleh pemohon itu tidak bisa dipenuhi. Tapi bukan dalam konteks pilpres. Saya pernah membaca itu. Karena memang ada keyakinan hakim, ada keyakinan mahkamah. Itu yang kita harapkan, itu yang kita mohon dalam konteks persidangan ini ke depan. Iya. Begitu. Iya, silakan ditanggapi Mas Fajar. Iya, ya, saya kira memang jadi saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena itu betul-betul merupakan wilayah majelis hakim gitu ya. Apa yang disampaikan Bang Mustafa, apa yang disampaikan Pak Firman itu adalah wilayah hakim konstitusi. Bagaimana nanti bersidang, bagaimana memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara itu. Yeah. Tapi setidak-tidaknya apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi hari ini adalah tapi sudah melakukan paling tidak seluruh proses yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam momentum melaksanakan wewenang memutus perselisihan hasil pemilu itu sedapat mungkin kita transparan gitu ya, sejak dari pengajuan permohonan, kemudian registrasi perkara, nanti persidangan juga digelar secara terbuka. Itu yang kemudian paling tidak kita bisa lakukan, bahwa ini semua dilihat oleh masyarakat, bagaimana masyarakat bisa secara langsung memonitor seluruh proses persidangan ini sejak dari A sampai Z sampai nanti putusan. Dan saya kira transparansi itu adalah bagian dari yang terus diwujudkan, terus direalisasikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga harus kita lihat juga bagaimana transparansi ini akan membuat proses dan hasil yang saya kira kembali kepada sendi peradilan itu adalah kan kepercayaan publik. Nah, itu yang kemudian kita laksanakan, bahwa bagaimana nanti majelis hakim bersikap seperti yang disampaikan Bang Mustafa dan Pak Firman tadi, itu wilayah majelis hakim yang tentu saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh. Ya, silakan Mas Mustafa terlebih dahulu. Anda punya tanggapan bahwa sebetulnya ini semua nanti akan dikembalikan kepada majelis hakim. Ya, maka saya sekali lagi mengatakan ini saya mengetuk hati para majelis hakim, karena tadi semangatnya, spiritnya dari Mas Fajar dia adalah untuk mengembalikan marwah MK. Maka dalam implementasinya tentu masyarakat menunggu ya bentuknya seperti apa gitu kan. Tapi kalau sama dengan hasil pemilu kemarin ya, maksudnya seperti yang dilakukan KPU, tentu nggak akan pada perubahan. Yang pertama itu. Yang kedua, dari dalam beberapa wawancara saya dengar ya, korban daripada kecurangan tidak hanya 1 dan 3. 02 sebenarnya juga mengalami korban. Saya sudah berharap 02 juga lapor ke MK seharusnya ya, meskipun dia kita kondisi oleh KPU dianggap menang sementara dari angka. Tapi saya berharap 02 juga lapor. Tapi saya nggak tahu apakah besok itu Sabtu, apakah juga yang lapor tidak hanya 03, 02 juga lapor ya. Ini dalam rangka untuk keadilan. Jadi keadilan itu bukan karena yang lain kemudian, karena dirinya menang, yang lain kalah. Bukan begitu, tapi demi masyarakat Indonesia, demi NKRI, demi Pancasila, kita menjaga betul konstitusi kita. Maka semua yang menjadi korban, seharusnya dia harus mengadu ke MK. Tapi kalau 02 tidak mengadu, ya silakan saja. Cukup 1 dan 3 saja yang akan menjaga marwah pemilu ini dengan marwah Indonesia. Yang 02 silakan saja kalau sudah merasa itu menjadi kemenangan. Tapi nanti kalau kemudian konstitusi membuat kejutan, katakanlah saya berharap begitu, ya nanti terima juga resikonya. Saya kira begitu. Jadi saya berharap sekali ini masyarakat itu boleh percaya belum tidak. Itu banyak yang tidur di sekitar MK karena berharap mereka memberi semangat pada MK.
untuk menerapkan satu bentuk keadilan. Maka MK itu singkatan lainnya mungkin ya Mahkamah Keadilan. Sehingga kita yang mencari keadilan ini betul-betul mendapatkan keadilan sesuai dengan aspirasi rakyat yang saat ini malu dengan hasil pemilu yang dilewati dengan proses-proses yang dilakukan dengan cara curang. Nah, proses itulah yang nanti harus diperiksa oleh MK sehingga prinsip bebas, prinsip rahasia, jujur dan adil itu betul-betul bisa kita raih. Kira-kira seperti itu. Sudah hadir juga saat ini pemirsa sekalian Prof. Juanda selaku pakar hukum tata negara, tapi kita akan jeda sesaat. Nanti kita akan tanya apa yang menjadi sudut pandang dari Prof. Juanda terkait dengan sengketa pemilu ke MK ini. Pemirsa, kami akan jeda sesaat. Sindopren akan segera kembali, tetap bersama kami.